Kamu sini, walaupun kamu orang pasar malah. Iya, Ya, ya udah. Siapa namamu? Dede. Dede. Dede siapa? Dede Jaya. Dede Jaya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan seorang pedagang buah semangka yang dibunuh secara tiba-tiba ketika dirinya sedang berjualan di kios miliknya yang berlokasi di Pasar Induk, Kramat Jati. Bagaimana kronologi pada cerita kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang pria bernama Sutomo berusia 33 tahun. Diketahui Sutomo ini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada dekat Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Di dalam kesehariannya, Sutomo berjualan semangka di kios buah bernama Ude Fadila Putra, Pasar Induk Kramat Jati. Selama hampir 8 bulan dirinya berjualan di sana. Dan Sutomo juga dikenal sebagai sosok pedagang yang baik, sopan, dan ramah baik antar pedagang ataupun pelanggan. Bahkan semangka yang dijual olehnya sudah dikenal dengan kualitas yang bagus, sehingga kiosnya pun selalu ramai dengan pembeli. Sutomo membuka kios buahnya setiap hari dan selalu konsisten mulai dari siang hingga larut malam. Belakangan ini pun dagangannya terlihat semakin ramai dikunjungi oleh pembeli. Namun, aktivitas jual beli di Pasar Kramat Jati sontak menjadi pusat perhatian lantaran telah terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pada jam 00:10 ketika itu, Sutomo sedang bekerja melayani pembelinya di dalam kios. Datanglah seorang pria menghampiri menggunakan hoodie berwarna hijau. Tiba-tiba pria itu pun menyiramkan sebuah cairan ke arah Sutomo menggunakan botol plastik hingga membuatnya berteriak kesakitan. Brutalnya serangan itu terlihat pria ini sudah menyimpan dendam kepada Sutomo. Lantas pria berhoodie langsung memukulinya berulang-ulang kali hingga terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Di balik pakaiannya, pria itu pun mengeluarkan sebuah celurit lalu melayangkannya dan melukai beberapa bagian tubuh dari Sutomo hingga bersimbah darah. Orang-orang yang berada di sekitaran ada yang berlari, ada juga yang hanya melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apa-apa, menyaksikan Sutomo mendapatkan serangan. Mungkin karena takut melihat senjata tajam yang digunakan oleh pria tersebut. Setelah mendapatkan serangan itu, Sutomo pun hanya bisa berbaring lemas tidak berdaya di tanah dengan luka bakar dan luka terbuka akibat sajam pada bagian tubuhnya. Sementara pria tidak dikenal itu langsung melarikan diri. Warga yang melihat kondisi Sutomo langsung bergegas membawa tubuhnya menuju Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta bersama dengan pedagang lainnya untuk diberikan pertolongan pertama. Namun setibanya di rumah sakit, ternyata Sutomo telah dinyatakan meninggal dunia dikarenakan pada saat di dalam perjalanan menuju rumah sakit dia mengalami pendarahan hebat yang membuatnya kehilangan nyawa. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, Sutomo mengalami 4 luka senjata tajam pada bagian tubuhnya, serta mengalami luka melepuh pada bagian leher, pundak, bahu, dan kepala yang cukup parah. Berselang beberapa jam kemudian setelah kejadian, tepatnya pada jam 4 subuh, warga sekitaran yang menyaksikan kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur, dan polisi yang menerima laporan langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Di tempat kejadian, polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa hasil rekaman kamera CCTV pada saat kejadian itu. Dari hasil rekaman tersebut terlihat cairan yang disiramkan kepada Sutomo mengeluarkan asap hingga menyebabkan luka bakar yang cukup parah. Bahkan kulit semangka yang terkena cairan itu ikut terkelupas sehingga polisi dapat menyimpulkan jika cairan yang digunakan oleh pelaku adalah air keras. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat menangani kasus ini. Polisi menduga kuat jika pelaku sudah merencanakan aksi kejahatan tersebut.
dikarenakan targetnya hanya Sutomo dan sudah menggunakan tudung jaket beserta slayer hingga wajahnya sulit dikenali. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun segera membawa tubuh Sutomo menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan proses otopsi dan keperluan penyelidikan. Pihak keluarga Sutomo yang mengetahui kabar tersebut berharap kepada polisi agar segera menangkap pelaku kejahatan ini. Kena terpapar air keras, jadi dia nggak bisa nangkis, nggak bisa apa, dia tertutup matanya, dia langsung pelaku ngambil celurit, dia langsung bacok 4 kali. Berkat kerja keras Satreskrim Polsek Kramat Jati, kurang dari 24 jam, tepatnya pada jam 11.30, mereka berhasil mengamankan seorang pria bernama Dede Jaya berusia 28 tahun. Dede ditangkap pada saat akan melarikan diri ke rumah kerabatnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Setelah penangkapan tersebut, pelaku segera dibawa ke Polres Kramat Jati untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara barang bukti yang diamankan oleh jajaran unit reskrim Polsek Kramat Jati dari pelaku Dede adalah satu jaket berwarna hijau yang digunakan pada saat kejadian, sebilah senjata tajam berjenis celurit, sebuah botol plastik hitam bekas air keras, dan hasil rekaman kamera CCTV. Setelah diinterogasi oleh polisi, pelaku Dede mengaku jika dirinya tega melakukan pembunuhan itu dikarenakan korban ketahuan selingkuh bersama dengan sang istri dan tidak mau bertanggung jawab untuk menikahinya. Dede mengaku jika pada saat kejadian tersebut dia melakukan aksinya hanya sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Pelaku Dede mengungkapkan jika kejadian mengerikan ini bermula pada pertengahan bulan Oktober 2023. Ketika itu, pelaku Dede memeriksa ponsel milik sang istri. Sontak saja, dia pun sangat terkejut ketika melihat pesan WhatsApp percakapan antara sang istri bersama dengan Sutomo yang berisikan percakapan romantis. Dede yang mendapatkan fakta itu membuatnya merasa kecewa, marah, dan sangat sakit hati. Namun pada sisi lainnya, Dede pun masih ingin memastikan kebenaran apakah sang istri selingkuh atau tidak. Sehingga Dede mengajak keluarganya untuk berbicara secara kekeluargaan, dan dari percakapan tersebut akhirnya sang istri pun mengakui perselingkuhannya dengan Sutomo. Mereka memiliki hubungan gelap dari beberapa bulan sebelumnya. Setelah mengetahui kejadian itu, Dede pun langsung menemui Sutomo dan meminta kepadanya untuk segera menikahi sang istri, serta meminta uang tunai senilai 5 juta rupiah sebagai tanggung jawab atas perselingkuhan tersebut. Permintaan yang diajukan oleh Dede, Sutomo pun setuju dan semua berakhir dengan baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Sutomo ini mengingkari kesepakatan mereka. Bahkan setelah 2 bulan kemudian, ganti rugi tersebut baru sekali dibayar dan Sutomo juga belum menikahi sang istri. Pada akhir bulan Desember, Dede sempat menagih janji itu. Namun Sutomo justru menjawab dengan perkataan, "Kalau gue nggak mau tanggung jawab, lu mau apa?" Dari perkataan itulah membuat pelaku Dede merasa kesal dikarenakan dirinya merasa ditantang oleh Sutomo dan timbullah niat jahat untuk menghilangkan nyawa korban. Pada awalnya, Dede memesan sebotol air keras secara online. Ketika barang yang dipesan itu sudah tiba, Dede pun mendatangi pasar induk Kramat Jati. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar pada jam 23:45, dengan membawa botol plastik berwarna hitam yang berisikan air keras dan satu bilah celurit yang disimpan di celana kirinya. Ketika melihat situasi pasar yang sudah kondusif, pelaku Dede pun langsung bergegas menuju kios hingga menyiramkan air keras dan menghujani tubuh korban dengan celurit. Hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa dan Dede berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah tertangkap oleh polisi, pelaku Dede mengaku sangat menyesali perbuatannya karena dia terbakar api cemburu yang membuatnya menjadi gelap mata. Hingga kini atas perbuatannya itu,
Pelaku Dede Jaya ditahan di Polres Kramat Jati, Jakarta Timur dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Sementara tubuh korban pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan dikebumikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di TPU Gober, Kramat Jati. Guys, jika melihat kronologi, jelas ini adalah pembunuhan berencana. Telah menyiapkan sajam dan membeli air keras, seharusnya terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Perselingkuhan memang menjadi momok di dalam hubungan. Kalau sudah seperti ini, yang enak istrinya Dede. Suami masuk penjara, selingkuhan meninggal dunia, istrinya Dede tinggal mencari yang baru. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?